Halo seluruh, selamat datang di channel Mantap-Mantap Dedi KW Official. Official. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebelumnya aku bingung sih mau ngejelasin ini tuh channel baru atau gimana, karena sebenarnya tuh aku bikin channel YouTube itu di tahun kedua aku kuliah. Jadi pertama aku kuliah itu tahun 2000, masuk kuliah itu tahun 2016 ya. Kemudian di tahun 2017 aku tuh dapetin mata kuliah itu tentang konteksnya itu disuruh review film tentang pendidikan, karena kebetulan aku kuliah di UNY yang terkenal dengan kampus pendidikannya. Kemudian di situ aku disuruh upload ke YouTube. Nah, otomatis aku harus punya channel YouTube. Nah, di situ sebenarnya itu setelah upload itu aku kayak kepikiran untuk selalu bikin video gitu ya. Tapi karena jujur sih di waktu 2017 itu aku nggak tahu kalau ternyata tuh YouTube itu bisa istilahnya menghasilkan lah ya kayak gitu. Nah, di situ aku tuh mulai bikin kayak mikirin konten kayak gitu. Tapi karena mungkin di tahun 2017 dan di awal kuliah juga masih istilahnya ya, pengenalan diri lah dengan lingkungan kuliah. Jadi tertumpuk tugas, kemudian ada kegiatan organisasi, karena aku juga di tahun 2016 itu udah masuk suatu organisasi. Dan di situ udah ngeblank bahwa, tapi anehnya itu aku tuh di tahun berapa ya, kalau nggak salah 2018 mau ke 2019 aku udah mulai nonton video di YouTube. Nah, di situ kayak kok asik ya, bisa sharing tentang pengalaman, kemudian juga bisa cerita-cerita tentang daily vlog ataupun bisa mengedukasi teman-teman di luar sana. Nah, mulai di situ aku mikir, aku tuh sebenarnya punya channel YouTube nggak ya? Habis itu aku cek nih di akun YouTube, oh ternyata aku ada. Nah, mulai dari situ aku udah mulai semangat lagi nih bikin konten. Dan di tahun itu pun aku udah tahu ternyata tuh di channel YouTube itu bisa menghasilkan lah, intinya kayak gitu. Jadi kan lumayan, sekalian sharing, sekalian mengedukasi, tapi juga kita dapat feedbacknya. Kemudian juga di video kali ini aku juga bakalan ceritain kenapa aku milih nama channelku itu Dedi KW Official. Jadi sebelumnya perkenalkan, namaku Dedi Kurniawan. Aku dari Kebumen. Jadi untuk kalian seluruh-seluruhku yang ngapak epol bisa subscribe, karena kita sama-sama dari negeri Ngapak. Ya, dari itu asalku. Kemudian aku juga saat ini aku di pembuatan video kali ini aku masih berkuliah, statusnya mahasiswa semester akhir di Universitas Negeri Yogyakarta UNY Yogyakarta, dan jurusanku pendidikan kimia. Nah, jadi di channel YouTube ini namanya adalah Dedi KW. KW itu dari namaku sendiri, yaitu Kurniawan, kan jadi ada KW-nya. Nah, di situ mungkin dari teman-teman kayak gak asing ya untuk KW atau ada huruf W-nya. Jadi di sini aku nggak niru channel YouTube siapapun, termasuk juga Karya SW. Walaupun aku tuh ngefans banget sama Karya SW, karena berkat dia aku berani untuk explore
tempat-tempat, terutama untuk nyari makanannya, terutama yang di Malaysia. Aku nonton videonya yang ke Ipoh itu, dan akhirnya aku bisa ke Ipoh dan bisa makan nikmatin makanan yang di Ipoh Malaysia. Nama, terus asal udah, nama channel Deddy KW Official udah. Oh ya, mungkin ini ya, karena ini channel baru, jadi aku ingin ngejelasin sedikit bahwa di channelku ini nantinya kita itu, aku terutama itu akan ngisi channelku dengan beberapa kegiatan, yaitu seperti di video openingku yang tadi itu. Jadi ada kuliner, kemudian ada traveling. Mungkin aku bakalan sedikit menunda untuk yang vlog traveling, karena juga kondisi saat ini kita harus dianjurkan untuk sebisa mungkin meminimalkan kegiatan di luar. Yang menurutku, maksudnya kan kalau traveling itu lebih ke lebih ke diri kita pribadi kan. Jadi lebih baik kita melakukan kegiatan di luar, tapi impactnya cuma kita sendiri tapi juga orang lain. Contoh mungkin buat jualan itu kan impactnya juga orang lain itu ya pembeli bisa beli jualan kita kayak gitu. Tapi untuk yang kayak traveling itu mungkin ya dipendam dulu gitulah ya seluruh, karena juga lagi kayak gini. Jadi kalau udah normal banget, gas pokoknya traveling kemana-mana. Dan mungkin selain itu juga channel ini akan sedikit ngebahas tentang edukasi, karena juga aku pingin di channelku itu ada sedikit edukasi. Edukasinya itu lebih ke mungkin aku bakalan cerita sharing-sharing dari pengalamanku kecil sampai sebesar ini kuliah di Jogja, di UNJ aku bisa dapat apa. Mungkin dari itu teman-teman bisa belajar tentang menikmati proses suatu hidup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin bisa mendapatkan mimpi atau mendapatkan keinginan yang jauh sebelum supaya kita bisa dapetin itu, dan saat ini kita bisa dapetin itu. Kemudian juga lebih ke mungkin aku juga akan sharing tentang pengalamanku, pengalaman lomba, pengalaman gimana aku bisa sampai titik ini, sampai aku bisa bikin channel YouTube ini untuk kalian semua. Kemudian juga kan aku dari pendidikan kimia, mungkin akan sedikit nih untuk adik-adik di SMA kelas 1, 2, 3 ataupun yang sedang persiapan untuk SBMPTN. Nanti aku akan sedikit ngebahas tentang pengalamanku kuliah di pendidikan kimia UNY, nge-share tentang bagaimana cara mengerjakan soal kimia, bedah soal IPS, terus nanti juga ada soal SBMPTN ataupun UN mungkin ulangan. Jadi tenang aja, channelku insya Allah itu bisa dari semua kalangan. Yang penting jangan lupa yang pertama adalah subscribe, karena kalian bisa dapetin insya Allah semua yang kalian inginkan, mulai dari kuliner, traveling, edukasi, dan juga satu lagi, channel ini akan ngebahas tentang Q&A. Mungkin Q&A-nya itu juga lebih ke motivasi kayak gitu kali ya, motivasi nanti pengalaman lah intinya kayak gitu. Karena guru terbesar kita kan adalah pengalaman, ya kan. Kita bisa tahu semua itu dari pengalaman, kita bisa belajar itu dari pengalaman kita kayak gitu. Jadi apapun pengalaman yang kalian punya itu adalah pelajaran terbesar untuk kalian yang bisa kalian share mungkin ke sekitar kalian. Karena ketika kita share sesuatu ke sekitar kita dan bermanfaat, tentunya kita juga akan lebih merasa tentram, lebih merasa bahwa kita itu istilahnya sedikit memberikan impact ke orang di sekitar kita. Kemudian tujuannya aku bikin channel YouTube ini itu sebenarnya
staff ya. Tujuannya bikin channel YouTube ini sebenarnya aku tuh pertama itu karena jujur aku tuh doyan ngomong karena waktu aku tuh dari Kebumen ke Jogja itu aku tuh naik motor tuh sering banget kalau nggak nyanyi aku ngomong, entah itu pidato, entah itu kadang seolah-olah bawain suatu berita ataupun ngebahas sesuatu kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak orang gila ya, tapi apa ya, pertama biar nggak ngantuk sih sebenarnya kayak gitu, banyak ngomong, sama juga ngelatih pemilihan kata yang tepat karena kan ketika kita menyampaikan sesuatu kan katanya itu juga harus tepat itu baik untuk didengarkan dan baik untuk diucapkan kayak gitu. Kemudian selain karena aku juga doyan ngomong, aku doyan makan, jadi sayang banget kalau misal aku nggak istilahnya mendokumentasiin pengalamanku makan di misal suatu tempat, itu kan sayang banget kan, dan aku bisa nge-share ke kalian semua biar kalian menikmati apa yang aku nikmati ya gitu. Kemudian juga selain itu tujuanku juga pasti pertama aku ingin punya dokumentasi hidup. Jadi aku misal aku ingin pergi ke tempat apa, nah aku punya dokumentasi nih untuk bisa aku sharing mungkin kelak beberapa tahun ke depan ke saudaraku, ke mungkin anakku kayak gitu. Jadi apa ya, lebih ke dokumentasi kehidupan sih aku bikin channel YouTube ini. Sama yang pasti karena juga channel YouTube ini dapat menghasilkan, tentunya aku juga berniat untuk sukses di YouTuber ini, di per-YouTubean inilah pokoknya. Sama seperti teman-teman yang lain mungkin yang udah ada nama di YouTube, mungkin bisa nanti subscribe channel YouTubeku biar juga sama-sama sukses seperti kalian. Dan buat teman-teman yang nonton videoku ini, maaf kalau misal suaranya kurang jelas ataupun masih suka nggak fokus ke kamera karena juga masih baru. Jadi kritik dan saran di kolom komentar sangat diperlukan, tapi mohon kritik dan komentar saran dengan bahasa dan kata yang tepat gitu. Dan juga apa ya, sebenarnya tujuan dari adanya YouTube ini untuk menghasilkan uang itu besar sih, karena aku punya mimpi, aku punya keinginan. Kadang aku tuh punya keinginan berbuat baik sama orang, tapi mungkin karena emang yang aku punya itu terbatas, jadi aku bisa memberikan ke orang itu juga terbatas. Jadi mungkin dengan adanya ketika misal aku punya yang lebih, jadi aku bisa memberikan yang lebih pula kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ini pembelajaran juga sih untuk kalian. Sebenarnya berbuat baik itu nggak harus kita nunggu sampai kita misal sekaya Pak Jokowi ataupun sekaya apapun itu. Kita bisa mulai dari ini deh, sekecil misal kalian sholat di masjid, infak itu kan gak harus yang 100.000, kalian bisa infak semampunya kalian. Dan juga tapi ingat, jangan dipaksakan. Misal kalian punya 5.000, kalau misal kalian gak bisa infak ya udah nggak apa-apa, kalian berdoa aja di masjid supaya ada orang yang baik yang memberikan sedikit rezekinya. Ataupun 5.000 itu pecah, kalian bisa menyisihkan 1.000, 2.000 kan lumayan. Gak perlulah yang 5.000 uang kalian itu tinggal satu dikasih, nanti kalian mau makan apa. Jadi yang penting berbuat baik itu baik untuk
yang kita berikan dan juga baik untuk kita sendiri. Kemudian juga yang penting itu niatnya kayak gitu. Mungkin cukup sekian dulu video pengenalan kali ini. Pokoknya aku mohon banget untuk kalian, untuk sedulur-sedulurku, sedulur ngapak dari segala penjuru Republik Ngapak, jangan lupa subscribe channel YouTubeku, komen, like, dan share juga ke teman-teman semua. Ojo lali, pokoknya nek orang ngapak, orang kepenak. Bye.